Domine, saudara dan saudari yang terkasih, semoga damai Kristus menyertai kita semua. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa ke-21. Dalam hidup sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada pertanyaan mendasar yang menuntut kejujuran hati kita. Pertanyaan yang tidak lagi bisa dijawab sekadar basa-basi, melainkan menuntut seluruh kesadaran kita untuk memberikan jawaban yang sungguh-sungguh. Pengalaman yang sama juga terjadi dalam bacaan Injil hari ini. Ketika Yesus bersama dengan para murid tiba di Kaisarea Filipi, Yesus kemudian mengajukan pertanyaan kepada para muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Para murid memberikan jawaban dengan cepat dan lancar. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, sebagian mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Menjawab pertanyaan pertama ini sangat mudah bagi para murid. Mereka hanya perlu menyampaikan opini publik atau apa yang dikatakan oleh orang banyak tentang Yesus. Namun suasana seketika berubah ketika Yesus melontarkan pertanyaan kedua, pertanyaan yang lebih personal kepada para murid. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Saudara-saudari terkasih, pertanyaan ini menguji sejauh mana relasi para murid dengan Yesus. Di tengah keheningan para murid, Simon Petrus memberikan jawaban yang juga merupakan pengakuan iman yang luar biasa. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Siapakah Petrus itu? Kalau kita menggali atau membaca beberapa kutipan Injil, di sana dijelaskan bahwa Petrus adalah seorang nelayan dari Galilea. Petrus bukan ahli Taurat yang terpelajar, bahkan kita mengenalnya sebagai pribadi yang emosional dan penuh keterbatasan, bahkan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Lalu dari manakah datangnya jawaban Petrus yang sangat luar biasa itu? Siapakah yang menginspirasi Petrus sehingga ia mampu memberikan jawaban dengan sangat tepat? Saudara-saudari terkasih, Kristus sendiri menyatakan rahasianya dalam ayat ke-17. Berbahagialah engkau Petrus bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan hal itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Pernyataan Yesus ini, saudara dan saudari, sangat tegas. Pengakuan iman Petrus bukanlah hasil pemikiran manusiawi atau kepintaran dirinya sendiri, melainkan berasal dari pewahyuan Allah. Petrus mampu mengutarakan kebenaran karena hatinya terbuka untuk menerima bimbingan Roh Kudus. Kemudian Yesus melanjutkan sabdanya, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Penyerahan kunci dan otoritas ini terhubung dengan bacaan pertama hari ini, di mana Allah menyerahkan kunci rumah Daud kepada Eliakim sebagai pengurus istana raja. Apabila Eliakim membuka, tidak ada yang dapat menutup. Sebaliknya, apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Dalam Perjanjian Baru, Yesus Sang Raja sejati menyerahkan kunci kerajaan surga kepada Petrus. Otoritas ini diberikan kepada Petrus bukan karena kehebatannya, melainkan karena Allah memilih yang lemah untuk menyatakan kuasanya. Kenyataan inilah yang membuat Rasul Paulus dalam bacaan kedua berseru kagum akan betapa dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah.
Segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, dan akan kembali kepada Dia. Saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan-bacaan hari ini, kita diajak untuk merenungkan 3 hal. Yang pertama, pewahyuan ilahi. Pengenalan akan Kristus harus melangkah dari sekadar apa kata orang kepada pengalaman iman personal di dalam hati kita masing-masing. Kedua, otoritas, tugas, dan pelayanan yang kita terima hari ini adalah rahmat dari Allah, bukan menjadi sebuah alasan untuk membanggakan diri kita. Dan yang ketiga, keterbukaan hati. Saudara-saudari kita dipanggil untuk memiliki hati yang peka dan mau mendengarkan bimbingan Roh Kudus di tengah kesibukan dunia saat ini. Maka saudara-saudari yang terkasih, hari ini Kristus mengajukan pertanyaan yang sama kepada kita masing-masing. Bagi kamu, siapakah aku ini? Jawaban atas pertanyaan ini lahir ketika kita berani mengambil waktu untuk hening, masuk dalam suasana doa dan mengalami relasi personal dengan Allah, dan membiarkan Allah menyingkapkan dirinya di dalam hati kita masing-masing. Apabila hidup kita dibimbing oleh Roh Allah, hati kita senantiasa terbuka, maka sama seperti Petrus, kita pun akan menjawab, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Maka saudara dan saudari yang terkasih, apabila hati kita senantiasa terbuka akan bimbingan Allah, maka sama seperti Petrus, kita pun akan menjawab, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Semoga. Amin.